Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Lutfiana. Saya mengajar di UPT SD Negeri 1 Bumi Saya Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan. Ini adalah video refleksi dari salah satu topik dalam pelatihan di platform Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru 2. Pada topik 1 ini, saya akan membahas tentang motivasi dan merdeka belajar. Saya akan menjawab 3 pertanyaan pada latihan mandiri 1 sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Pertanyaan kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Dan pertanyaan ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Nah, selanjutnya ini adalah rangkuman dari topik motivasi dan merdeka belajar yang disampaikan oleh Bapak Bukik Setiawan selaku Ketua Yayasan Guru Belajar. Hal baru yang saya pelajari dari motivasi dan merdeka belajar adalah saya mengetahui bahwa motivasi merupakan dorongan dalam diri kita masing-masing untuk mengerjakan serangkaian aktivitas agar dapat mencapai suatu tujuan. Nah, motivasi itu ternyata memiliki aspek kunci yaitu konten dan proses. Dalam aspek konten atau isi, kita dapat menjawab pertanyaan mengapa saya dan kita semua melakukan atau mengerjakan hal yang kita lakukan ini. Kemudian pada aspek proses, di sini motivasi berperan sebagai perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai tujuan. Ketika kita telah memiliki motivasi, maka sangat berdampak pada penerapan merdeka belajar. Merdeka belajar sendiri memiliki arti bahwa dalam pembelajaran kita harus melibatkan siswa dalam berbagai aspek, baik saat menyusun tujuan, menetapkan strategi, sampai dengan melakukan refleksi. Nah, ketika kita telah memotivasi diri kita sendiri, maka dampak yang kita rasakan dalam pembelajaran adalah kita jadi tahan terhadap stres dan dapat meningkatkan kinerja kita dalam mengajar. Sedangkan untuk siswa dampaknya adalah mereka jadi tahan terhadap kesulitan. Kita ketahui bahwa siswa seringkali merasa putus asa ketika mendapatkan kesulitan dalam pembelajaran. Ketika kita sudah memberikan motivasi kepada mereka, maka mereka akan tahan terhadap kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, sehingga dapat meningkatkan capaian belajar mereka. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi sehingga dampak-dampak positif yang tadi disebutkan dapat terrealisasi, yaitu dengan cara melakukan refleksi mengajar dan refleksi belajar. Hal ini menjawab pertanyaan pada poin yang kedua tentang bagaimana lembar aksi 1 tentang refleksi mengajar dapat menumbuhkan motivasi, terkhusus saya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya telah mengisi lembar aksi 1 yang terdiri dari 7 lembar, sudah saya isi dan memberikan dampak positif sehingga saya dapat mengetahui kebutuhan apa yang saya perlukan di sekolah dan mengetahui kebutuhan apa yang peserta didik saya perlukan sehingga saya dan peserta didik dapat menentukan tujuan pembelajaran lebih efektif, menentukan strategi pembelajaran dengan tepat sehingga dapat melakukan refleksi di akhir dan memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Yang terakhir dari pertanyaan yang ketiga, bagaimana tips menjaga motivasi sehingga kita dapat menerapkan merdeka belajar dengan semangat? Yang pertama, bangun dari zona nyaman. Kita terlalu nyaman dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini sehingga
perubahan-perubahan jarang kita lakukan, maka kita harus bangun dulu, bangun dari zona nyaman yang kita lakukan selama ini. Yang kedua, bangun relasi dengan rekan-rekan sejawat, cari teman agar semangat kita dalam melakukan perubahan semakin besar jika kita memiliki kawan yang satu misi dengan kita. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa tugas mengajar yang kita lakukan selama ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan juga kepada pemerintah. Dan yang keempat, melakukan perubahan dari diri sendiri, hal terkecil, dan dari sekarang. Maka yang belum bergabung dalam pelatihan Semangat Guru 2, yuk kita bergabung bersama-sama belajar dalam platform Guru Berbagi dan Belajar. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.